Pada bab yang kelima, beliau menjelaskan tentang al-muta'addi wal lazim. Fi'il muta'addi itu fi'il yang membutuhkan objek. Fi'il yang membutuhkan objek. Kata kerja yang membutuhkan objek disebut dengan al-fi'lul muta'addi. Kemudian al-fi'lul lazim itu adalah fi'il yang tidak membutuhkan objek. Tidak membutuhkan. Kalau dalam bahasa Indonesia ada transitif, intransitif, ya mirip pembahasannya dengan seperti itu. Qala rahimahullah ta'ala al-babul khamis. Bab yang kelima, al-muta'addi wal lazim. Fi'il yang butuh objek dan yang tidak membutuhkan objek. Wa fihi arba'atu dhawabit. Ada 4 ketentuan. Ad-dhabitul awal. Ketentuan yang pertama, di sini tentang pengertian fi'il muta'addi. Al-fi'lul muta'addi huwa alladhi la yaktafi bi fa'ilihi wa yansibu maf'ulan bihi wahidan aw akthar. Fi'il muta'addi itu yang tidak mencukupkan dengan fi'ilnya. Eh, Tidak mencukupkan dengan fa'ilnya. Fa'il artinya pelaku. Jadi kalau ada fi'il kata kerja itu kan butuh pelaku, butuh subjek. Nah, setelah ada subjeknya, dia perlu maf'ulun bihi, perlu objek. Wa yansibu maf'ulan bihi dan menasobkan maf'ul bihi, nasobkan objek, butuhkan objek, wahidan au aktar. Satu atau lebih. Satu atau lebih. Jadi objeknya itu satu atau lebih dari satu. Contohnya misalnya ada khala misalnya. Ada khala artinya memasukkan. Ini membutuhkan objek. Berbeda dengan dakhala yang artinya masuk. Itu disebut dengan fi'il lazim. Dakhala. Dakhala disebut dengan fi'il lazim. Artinya masuk. Kemudian kalau ada khala memasuk. Disebut dengan fi'il muta'addi. Ketentuan yang kedua. Ad-dhabitu tsani. Yanqasimul fi'lul muta'addi ila arba'ati aqsam. Fi'il muta'addi itu terbagi menjadi 4 bentuk. Yang pertama, qismun yansibu maf'ulan bihi wahidan wa huwa katsir. Bagian yang pertama adalah yang menasabkan, yang membutuhkan satu objek. Dan ini banyak. Jadi butuh satu objek saja. Nahu, contohnya, syakara, bersyukur. Atau mensyukuri begitu. Mensyukuri. Sehingga mensyukuri ini memerlukan objek. Mensyukuri nikmat misalnya. Atau mensyukuri Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian syariba, meminum. Daraba, memukul. Sehingga tiga contoh fi'il ini adalah fi'il yang muta'addi, disebut dengan fi'il muta'addi, membutuhkan objek dan butuhnya satu saja. Membutuhkan satu objek. Kemudian yang kedua, ismun yansibu maf'ulain laisa asluhumal mubtada awal khabar. Yang menasabkan dua maf'ul, maksudnya membutuhkan dua objek. Dan dua objek ini asalnya bukan mubtada dan khabar. Asalnya bukan mubtada dan khabar. Mubtada dan khabar ini pembahasan dalam nahwu. Contohnya Zaidun talibun misalnya. Zaidun talibun. Zaid adalah seorang murid. Zaidun talibun itu disebut dengan mubtada dan khabar. Zaidun yang mubtada, talibun yang khabar. Nah, bentuk yang kedua ini menasabkan, membutuhkan dua objek. Tapi dua objek ini bukan berupa mubtada dan khabar. Contohnya,
a'ta, nahu a'ta, artinya memberi, fa'ala, meminta, mana'a, melarang, manaha, memberi juga, albasa, memakaikan, kasa juga memakaikan. Memakaikan pakaian. Sehingga di sini, fiil-fiil ini membutuhkan dua objek. Membutuhkan dua objek. Contohnya misalnya, apa itu Zaidan dirhaman. Apa itu Zaidan dirhaman. Saya memberi Zaid satu dirham. Saya memberi Zaid satu dirham. Jadi Zaid dirham. Zaidun dirhamun ini bukan mubtada khabar asalnya. Bukan mubtada khabar asal. Nah, di sini kedudukannya itu sebagai objek, sebagai maf'ul pertama dan maf'ul kedua. Zaidannya itu objek pertama. Saya memberi Zaid. Zaid sebagai objek pertama. Kemudian dirhaman sebagai objek kedua. Ini contoh. Kemudian yang ketiga. Ismun yansibu maf'ulaini asluhuma al-mubtada wal khabar. Menasabkan dua maf'ul maksudnya membutuhkan dua objek asluhumal mubtada wal khabar yang asalnya adalah mubtada dan khabar. Contohnya atau apa saja fiilnya? Wa huwa dhanna wa akhawatuha. Itu adalah dhanna dan yang sejenis dengannya. Yang akan dipelajari dalam nahwu dhanna dan yang sejenis. Dhanna bisa artinya menyangka. Kemudian ra'a artinya mengetahui, alima mengetahui, wajada mendapati, kemudian ta'allama mengetahui, hasiba menyangka, ja'ala menjadikan, za'ama menyangka, khala menyangka. Contohnya, tadi kita punya contoh mubtada dan khabar. Zaidun talibun. Zaidun talib. Zaid adalah seorang murid. Ketika kita tambah di sini dengan dhanna misalnya, dhanantu, saya menyangka. Kita berubah menjadi dhanantu Zaidan taliban. Dhanantu Zaidan taliban. Nah, Zaidannya itu sebagai maf'ul bihi awal, objek pertama, kemudian taliban sebagai maf'ul bihi kedua, objek kedua. Sehingga di sini dhanna dia membutuhkan dua objek, membutuhkan dua objek yang asalnya adalah mubtada dan khabar. Asalnya adalah mubtada. Kalau objek di sini kita beri yang bukan mubtada dan khabar, maka susunan kalimatnya keliru. Kita tadi punya contoh Zaidan dirhaman. Dhanantu Zaidan dirhaman itu kalimatnya tidak sesuai. Begitu juga kalau misalkan yang tadi a'ta itu kita beri dua objek yang asalnya mubtada dan khabar, mungkin tidak pas kalimatnya. A'ta itu Zaidan taliban. Bisa jadi kalimatnya tidak sesuai. Sehingga kalau bentuk yang kedua itu membutuhkan dua objek yang bukan berasal dari mubtada dan khabar. Kemudian yang ketiga ini membutuhkan dua objek yang berasal dari mubtada dan khabar. Itu saja yang mungkin perlu kita ketahui. Pembahasan lebih lanjut di ilmu nahwu. Kemudian yang keempat, ismun yansibu thalathata mafa'il. Bagian yang keempat ini yang menasabkan tiga maf'ul, membutuhkan tiga objek, membutuhkan tiga objek. Nahu ara artinya memberitahu. Kemudian a'lama sama. Itu juga anba'a, nabba'a, akhbara, khabbara, haddatha.
Haddatsa bisa artinya menceritakan. Fiil-fiil ini membutuhkan tiga objek. Fiil-fiil ini membutuhkan tiga objek. Contohnya misalnya, arah itu Zaidan atau arah itu Khalidan, Amran, Taliban. Arah itu Khalidan, Zaidan, Taliban. Arah itu Khalidan, Zaidan, Taliban. Kita tadi punya contoh Zaidan, Taliban. Sekarang arah itu Khalidan, Zaidan, Taliban. Sehingga di sini arah itu fiilnya membutuhkan tiga objek. Aku memberitahu Khalidannya ini sebagai objek pertama, Zaidan bahwa Zaid ini objek kedua, Taliban adalah seorang murid. Ini objek ketiga. Sehingga di sini membutuhkan tiga objek. Arah itu Khalidan, Zaidan, Taliban. Ini 4 bentuk fiil muta'addi. Jadi pembahasan kita tadi tentang muta'addi dan lazim. Muta'addi itu yang butuh objek. Yang sering adalah membutuhkan satu objek. Yang sering adalah membutuhkan satu. Kemudian ada yang membutuhkan dua objek. Dan ini terbagi menjadi dua. Yang berasal dari mubtada dan khabar. Itu berarti dhanna dan yang sejenis. Atau membutuhkan dua objek. Bukan asalnya mubtada dan khabar. Contohnya a'ta dan yang semisal. Kemudian yang keempat ini mungkin jarang kita temui. Itu membutuhkan tiga maf'ul bihi. Membutuhkan tiga objek. Contohnya ara, a'lama, dan yang semisal. Kemudian penulis rahimahullah, kalau beliau menjelaskan tentang muta'addi yang membutuhkan objek, di sini beliau sebutkan tentang fi'il yang lazim yang tidak membutuhkan objek. Dhabitus tsalis, ketentuan yang ketiga. Al-fi'lul lazim. Fi'il yang lazim. Walladhi yaktafi bifa'ilihi. Hanya mencukupkan dengan fa'ilnya, dengan subjeknya, dengan pelakunya. Wala yahtaju ila maf'ulin bihi. Tidak membutuhkan maf'ul bihi. Maksudnya tidak butuh objek. Sehingga kalau lazim ini tidak membutuhkan objek, hanya perlu subjek, hanya perlu fa'il saja. Kalau yang tadi, muta'addi itu membutuhkan objek. Tentuan berikutnya yang keempat, ad-dhabitur rabi'. Min al-mawadhi' allati yata'adda fiha al-fi'lul lazim. Tempat-tempat maksudnya fi'il-fi'il, bentuk-bentuk yang fi'il lazim itu bisa berubah menjadi muta'addi. Misalnya fi'ilnya adalah lazim, tidak membutuhkan objek, tapi berubah menjadi fi'il yang membutuhkan objek. Yang pertama, idza sigha ala wazni af'al. Apabila dibentuk mengikuti wazan af'ala. Jadi misalnya kharaja artinya keluar. Kharaja keluar. Kemudian akhraja artinya mengeluarkan. Kharaja keluar, akhraja mengeluar. Sehingga ini kharaja lazim ketika dirubah mengikuti wazan af'ala berubah menjadi muta'addi. Berubah menjadi muta'addi. Dan di sini penggunaannya kita harus menyesuaikan dengan yang biasa digunakan dalam bahasa Arab. Maksudnya tidak setiap fi'il lazim kita bisa rubah, kita sesuaikan dengan wazan af'ala supaya menjadi muta'addi. Kita perlu menyesuaikan penggunaan yang biasa dalam bahasa.
Kemudian yang kedua, idza sigha ala wazni fa'ala. Apabila dibentuk mengikuti wazan fa'ala. Di asalnya fa'ala kemudian dirubah menjadi fa'ala. Yang ketiga, idza sigha ala wazni fa'ala. Apabila dibentuk menjadi wazan fa'ala. Kemudian idza sigha ala wazni istaf'ala dibentuk mengikuti wazan istaf'ala. Yang kelima, idza ta'addal fi'lu bi harfi jarrin. Apabila fi'ilnya menjadi muta'addi karena ditambah dengan huruf jar. Contohnya untuk yang fa'ala sama misalnya. Tadi kharaja ada akhraja mengeluarkan dan digunakan juga fi'il kharaja. Kharaja yukharrij. Ya sama artinya mengeluarkan. Jadi kharajanya itu adalah fi'il yang lazim. Kemudian kharaja ketika menggunakan wazan fa'ala berubah menjadi fi'il yang muta'addi, mengeluarkan. Ini kalau dari sisi asal maknanya sama antara akhraja dengan kharaja. Kemudian idza sigha ala wazni fa'ala apabila dibentuk mengikuti wazan fa'ala. Apa kira-kira contohnya? Apa Ustaz Ahmad? Mungkin punya contoh yang Sebentar, asalnya fa'ala lazim berubah jadi fa'ala muta'addi. sebentar. Apa ya kira-kira ya? Saya carikan Karena dulu. biasanya kalau Hmm. ya, Saya carikan dulu nggak apa-apa. ya Langsung yang yang ketiga bawahnya fa'ala. istaf'ala. Nah. Ya, mungkin kita ke istaf'ala dulu. Istaf'ala sama misalnya kharaja artinya keluar, kemudian istakhraja. Istakhraja artinya minta dikeluarkan, minta dikeluarkan. Nah, ini berubah dari yang asalnya lazim menjadi membutuhkan objek. Dari lazim menjadi muta'addi. Kemudian yang kelima, ditambah dengan huruf jar. Seperti kharaja juga, kharaja bi. Kharaja bi. Kharaja bi itu sama artinya dengan akhraja. Jadi ketika dikatakan kharaja bi itu artinya sama dengan akhraja. Ditambah huruf Mengeluarkan. jar apa, Ustaz? Bi atau fi tadi? Tambah bi, ba, Ba. Kharaja kharaja bi bi. Itu sama arti. dengan akhraja. Sama dengan akhraja. Sehingga di Seperti sini ata juga ya. Ata ya'ti kalau ditambahi bi sama juga ya. ya, Datang, ata, ya. kata Ata bi mendatangkan gitu. mendatang. Kharaja bi. Di asalnya kharaja keluar, kemudian ketika kharaja bi bisa dimaknakan mengeluarkan. Sama tadi ata datang, kemudian ata bi mendatang. Itu contoh. Jadi di sini muta'addinya dari sisi maknanya. Kalau yang kelima, dari sisi makna kita bisa memaknakannya sebagai fi'il yang muta'addi. Tapi kalau kita tinjau dari sisi asalnya kharaja bi, kharaja itu ya tetap fi'il yang lazim. Dan setelahnya adalah isim majrur, bukan kita i'rab sebagai maf'ul. Cuma secara makna itu adalah maf'ul. Secara makna itu adalah maksudnya begitu. Berbeda dengan yang sebelumnya memang memerlukan objek. Tinggal yang nomor 3 tadi yang mengikuti wazan fa'ala kemudian berubah menjadi muta'addi. Ini belum ketemu saya. Karena pada
Antum sudah Belum ketemu ketemu? tadi. Belum. Ya, insya Allah nanti Apa kita akan. ini? Tapi ini juga juga mutaaddi ya. Kataba jadi kataba. Itu kan salah satu contoh, cuman dia kan ya. Dari asalnya mutaati. Ya, asalnya mutaaddi. Yang cari yang dari asal lazim ini yang Dari asal lazim menjadi mutaati. Ya, insya Allah nanti nanti mungkin kita kita cari ya. cari. Insya Kita Allah. cari. Insyaallah. Kita lanjut ke bab 6.